Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Putra Alamsyah. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendokumentasi tes hasil tes junior programmer yang telah saya buat. Yang pertama yaitu dari mengambil data API yang sudah disediakan. Saya menggunakan Postman untuk mengambil data API dengan cara memasukkan username dan password yang sudah disediakan, dan maka akan menghasilkan data-data dari API yang sudah ada. Dari data ini kemudian akan dipindahkan ke database yang sudah saya buat. Dari database ini sesuai dengan tugas dari produk, terdapat ID produk, nama produk, harga, kategori ID, status ID. Kemudian terdapat dari status, yaitu dari ID status, nama status, dan terdapat tabel kategori, yaitu ID kategori dan nama kategori. Di sini saya membuatnya menggunakan Laravel. Tampilan pertama yaitu menampilkan halaman dashboard yang berisi semua data produk. Kemudian terdapat 16 data produk yang bisa dijual dan 14 produk yang tidak bisa dijual. Dan terdapat juga kategori yaitu sebanyak 7 dan statusnya sebanyak 2. Kita dari status terlebih dahulu. Dari status terdapat dua status, yaitu bisa dijual dan tidak bisa dijual. Kita bisa menambahkan status lagi dengan cara klik tambah, kemudian menambahkan nama statusnya. Kita coba. Nah, data berhasil ditambahkan, maka akan menampilkan notifikasi seperti ini. Kemudian kita coba data tanpa mengisinya, maka akan menampilkan error harus terisi. Kemudian uh, dari data ini kita bisa melakukan ubah data dengan cara klik ubah, kemudian kita merubah datanya. Kita coba menggunakan tanpa data, tanpa isi, maka akan menampilkan peringatan bahwa harus berisi. Kemudian kita rubah datanya, data berhasil diubah, maka ada notifikasinya dan data pun berubah. Kita bisa menghapus juga datanya. Dengan klik hapus, maka akan menampilkan notifikasi apakah Anda yakin menghapus data. Jika tidak, maka akan kembali. Jika ya kita oke, maka data tersebut akan hilang dan akan menampilkan notifikasi. Jika dapat melakukan pencarian, jika tidak ada data yang kita cari, maka hasilnya kosong. Kemudian kita kembali ke halaman kategori, menu kategori. Sama halnya dengan dari status tadi, kita juga bisa menambahkan data, aksi, dan hapus. Di sini saya sudah terdapat 7 kategori dari data API yang saya kelola dan menampilkan 7 data kategori ini. Kita bisa menambahkan kategori baru. Kita coba mengisinya kosong, maka tidak dapat melakukan maka akan menampilkan peringatan bahwa data tidak boleh kosong. Kita isi kan, kemudian maka data tersebut akan tampil. Kita melakukan ubah data, kita kosongkan terlebih dahulu kategorinya, maka menampilkan kategori yang sebelumnya dan dapat peringatan kategori tidak boleh kosong. Kemudian kita coba ganti datanya, simpan data. Data berhasil terubah dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diubah. Kemudian kita coba melakukan proses hapus data dan mendapatkan notifikasi bahwa data tersebut berhasil dihapus. Dan data yang sudah ditampil ini menghilang. Kemudian terdapat data dari produk. Di sini terdapat 16 data produk. Dari perintah di sini hanya menampilkan data yang bisa dijual dengan status bisa dijual. Di sini dengan status saja yang bisa dijual hanya 16. Sama halnya dengan data di dashboard ini terdapat 16 data produk yang bisa dijual dan 14 data produk yang tidak bisa dijual, totalnya sebanyak 30 produk. Kita coba melakukan tambah data produk. Kita kosongkan datanya, maka akan menampilkan tidak boleh kosong seperti ini. Kita menggunakan kita coba isikan. Untuk harga ini sendiri tidak bisa menggunakan huruf ya, jadi hanya angka saja.
kita coba isikan. Data bisa dijual, maka akan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Kemudian kita cek data tersebut apakah ada. Ternyata ada hasil data tadi yang kita inputkan. Oh, yang kita inputkan ini data bisa dijual. Kita coba menambahkan data tanpa dijual, yang tidak bisa dijual. Kita klik tambah data, maka data tersebut tidak akan tampil di sini karena hanya menampilkan data yang bisa dijual. Untuk datanya masih tetap 17, tapi kita lihat di dashboard total datanya dapat 32 dan tidak bisa dijual menambah satu, dan produk yang bisa dijual menambah satu juga. Kemudian kita bisa melakukan ubah data. Kita coba merubah datanya dengan cara ininya diganti tidak bisa dirubah. Kita simpan data berhasil diubah. Kita cek apakah data tersebut kita berkurang atau tidak. Ya, datanya kita berkurang menjadi 16 yang data yang bisa jual. Kita cek di halaman dashboard juga. Kembali ke data 16 dan sini menambah ke 16. Datanya tetap 32. Kemudian kita coba tambahkan data lagi. Kita ganti bisa jual. Di sini kita coba merubah data. Berubah data, kita ganti datanya. Data bisa jual dengan data yang berbeda. Akhirnya data berhasil dirubah. Kemudian kita hapus data. Data berhasil dirubah. Sekian presentasi dari saya untuk dokumentasi dari tes junior programmer.